Hai semua, berjumpa lagi dalam video pembelajaran seni budaya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertunjukan musik. Materi yang akan kita bahas yang pertama, konsep permainan musik. Kedua, bentuk dan jenis permainan musik. Ketiga, prosedur permainan musik. Dan yang terakhir, adalah permainan alat musik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pernahkah kamu menyaksikan sebuah pertunjukan musik? Pertunjukan musik apa yang kamu saksikan? Musik pop, jazz, tradisional, atau jenis musik yang lain? Lalu apa yang kamu amati dalam pertunjukan musik yang kamu saksikan? Berikut ini adalah gambar dari pertunjukan musik. Ada pertunjukan musik tradisional, ada pertunjukan musik jazz, pertunjukan musik pop, dan keroncong. Lalu apa itu pertunjukan musik? Mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian pertunjukan musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pertunjukan adalah sesuatu yang dipertunjukkan atau dipertontonkan kepada orang banyak, seperti bioskop, pertunjukan wayang, pertunjukan musik, dan lain sebagainya. Pertunjukan adalah seni yang dinikmati atau diapresiasi dengan cara ditampilkan kepada penonton. Itu adalah pengertian dari pertunjukan. Selanjutnya adalah teknik pertunjukan musik. Teknik pertunjukan musik ini mencakup: pertama, karya seni yang akan dimainkan. Kedua, penempatan pemain di atas panggung atau blocking. Ketiga, aspek psikologi pemain saat pertunjukan. Dan yang terakhir adalah penguasaan pertunjukan serta latihan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah karya seni yang akan dimainkan. Tentu saja ini berkaitan dengan tema. Apa yang harus kita lakukan untuk menentukan suatu tema yang dapat digunakan untuk kolaborasi seni? Untuk menentukan tema yang sesuai dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, bisa melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua, kita harus paham dengan tema yang kita pilih. Yang ketiga, kita harus mencari data dari tema yang kita pilih. Yang keempat, mengasosiasikan data dengan unsur musik, tari, rupa, dan teater. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan hasil uji coba data tersebut kepada teman yang terlibat dalam kolaborasi seni. Yang kedua adalah penempatan pemain di atas panggung atau blocking. Sebelum kamu menentukan posisi pemain, terlebih dahulu kamu harus menentukan beberapa kategori pemain musik yang akan kamu rencanakan dalam suatu pertunjukan. Karena pada dasarnya dalam pertunjukan musik akan melibatkan beberapa kelompok. Seperti kelompok pemusik, penari, lakon, penyanyi, dan paduan suara. Bagaimana penempatan para pemain itu dalam pertunjukan supaya penonton dapat melihat mereka dengan jelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kamu harus paham terlebih dahulu mengenai jenis-jenis panggung yang dapat digunakan. Pertama adalah panggung proscenium. Panggung ini adalah panggung yang hanya dapat disaksikan penonton hanya dari sisi satu arah saja. Yang kedua adalah panggung area atau panggung di luar gedung. Jadi penonton dapat melihat permainan pertunjukan musik dari segala arah. Yang ketiga adalah aspek psikologi pemain saat pertunjukan ini, berkaitan dengan mental dan bagaimana pemain dapat menghayati pertunjukan musik yang sedang berlangsung. Yang keempat adalah penguasaan permainan dan latihan, ini berkaitan dengan rasa percaya diri kita. Pernahkah kamu terlibat dalam suatu pertunjukan? Apa yang kamu rasakan ketika seseorang menatap dirimu di atas panggung? Bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu merasa gugup, takut, atau grogi? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mengurangi rasa ketidakpercayaan diri dan rasa takut, dan tentu saja kita harus berlatih dan kita harus menguasai permainan dengan baik. Selanjutnya adalah prosedur pertunjukan musik. Untuk melakukan sebuah pertunjukan musik, tentu ada prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyeleksi permainan musik, lagu dan instrumen. Yang kedua, kita harus membuat jadwal latihan. Yang ketiga, kita harus menggabungkan instrumen menjadi kolaborasi seni. Yang keempat, kita merencanakan kostum dan properti yang digunakan. Yang kelima, kita memutuskan latar dan properti yang akan digunakan dalam pertunjukan yang tentu saja sesuai dengan tema. Yang keenam, mempersiapkan rancangan buku pertunjukan. Yang ketujuh, membuat tiket pertunjukan. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, menyusun atau membentuk tim penyelenggara atau panitia pertunjukan. Nah, itu tadi pembahasan materi pada video kali ini, semoga dapat memberikan manfaat.
Untuk mendukung channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya terima kasih.